pas nyampe Sumatera Utara, gue tuh kaget tuh. Gue dari Tapanuli sampai Toba hujan coy. Hujan. Dan itu ratusan kilo. Dan itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kayaknya sih dari ada matahari lah gitu loh, sebelum sore itu udah hujan gitu kan. Nah di situ gue pakai baju, pakai mantel pasti, pakai jaket ini, pakai dalaman jaket yang anti air, terus pakai kaos. Nah nyampe ke Toba itu masih hujan jam 9 jam 10 malam tuh. Itu dinginnya luar biasa. Ya lu tau lah orang kalau abis kehujanan pakai baju begini ngemper gitu gimana rasanya sih. Gue lanjutin perjalanan, bener coy, itu pegunungan yang begini-begini ya. Gue firasat kayaknya masih ada macan di situ kayaknya. Itu gue kerjain motor yang susah. Gue sempet kayak ada di titik ini motor kok belum bener ya kan. Gue jadi jalan apa enggak. Karena gitu. harus benar-benar layak berangkat betul, itu ya. Betul. Halo Sobat PTT, balik lagi di Podcast Station. Dan hari ini kita gak kedatangan teman-teman dari komunitas manapun. Nih kita kedatangan Sobat PTT yang juga merupakan content creator dari PTT Lubricants ya, editor dan juga videographer kita, yaitu ada Mas Angga. Halo Sobat PTT Lubricants. Nah, ini Mas Angga nih yang biasa ngedit video-video yang ada di YouTube dan juga Instagram PTT Lubricants ya. Kebetulan suara gue kayaknya udah familiar sih buat Sobat PTT Lubricants. Harusnya yang kalau misalkan biasa lihat Reels ya kan, konten-konten di Reels di YouTube Short, itu suaranya dari Mas Angga. Oke, baik. Oke nih, kita mau ngobrol-ngobrol seputaran perjalanan touringnya Mas Angga kemarin ya, solo touring ya. Apa tuh solo touring dari Jakarta ke 0 km Sabang. Betul. Sumatera berarti semua dilewatin pakai motor ya. Betul. Boleh diceritain nih pengalamannya nih. Mungkin boleh mau ceritain langsung panjang atau mau sedikit-sedikit dulu boleh. Langsung boleh nih, mungkin di sini Sobat PTT ada juga yang udah nonton beberapa recap perjalanannya di YouTube kita ya. Tapi kalau misalkan mau denger langsung nih, ada beberapa cerita-cerita yang enggak disampaikan ya, kan? Bisa diceritain di podcast ini. Gimana nih perjalanannya? Total berapa hari? Kemarin sih kita untuk start dari sini tanggal 5. Itu sebenarnya kalau untuk nyampe Lampung sendiri itu sekitar 18 hari sih. Nah, kenapa gue bilang 18 hari? Karena sebenarnya kalau gue udah nyampe Lampung itu gue anggap tinggal balik lagi ke Jakarta. Karena kan gue stay lama tuh di Lampung tuh. Untuk menikmati libur Natal kalau nggak salah kemarin. Ngabisin cuti ya, lebih suka ngabisin cuti. Betul. Nah, kalau untuk perjalanan itu sekitar 18 hari dan itu mengesankan sih. Yang gue kira dulu mungkin bakal ya biasa aja gitu kan, nggak banyak hal-hal yang keren, pemandangannya ternyata Sumatera bagus banget itu sih kayak gitu. 18 hari berarti Betul. Total perjalanan. Betul. Sebenarnya kalau 18 hari itu termasuk yang cepat, normal atau justru lama? Sebenarnya untuk 6.500 kilo ya itu lumayan cepat karena kemarin kan gue sempet stay di Sumatera Barat tuh 2 hari dan di Medan itu 2 hari juga, terus di Palembang 2 hari. Kalau gue potong misalnya 1 hari di setiap daerah itu gue cuma 14 hari coy. Bisa lebih cepat lagi. Bisa lebih cepat lagi gitu. Tapi ada nggak kira-kira yang pakai metode kayak gitu? Jadi tiap kota 1 hari, tiap kota 1 hari, setiap satu provinsi gitu ya? Ada yang kayak gitu kemungkinan? Mungkin kayaknya jarang sih. Mungkin kayaknya orang lebih menikmati ya. Sebenarnya gue juga menikmati gitu kan. Tapi kan balik lagi karena gue tuh harus balik lagi ke sini untuk kerja ya kan. Nah, terbatas waktu. Nah, ini kebetulan nih sebenarnya tipe-tipe anak touring yang sering dibahas itu ada beberapa. Misal kayak tipe pertama tuh orang yang santai terus dia menikmati perjalanan. Misal kayak 1 hari 200 kilo, 100 kilo, tapi dia keliling-keliling gitu kan. Tipe pertama nih biasanya yang disebut anak touring banget. Nah, tipe kedua tuh orang yang nggak menikmati perjalanan, yang pengen cepet sampai ke kemana harus cepet. Karena ada target gitu ya, dikejar target. Betul, bukan, tapi dia nggak menikmati perjalanan. Nah, ini yang sering disindir. Tapi ada juga ini yang ketiga. Yang ketiga ini orang yang pengen touring, pengen punya niat touring, tapi waktunya mepet nih. Kayak gue lah contohnya kemarin. Nah, makanya
gua nih kayaknya tipe orang yang ketiga nih. Sebenarnya gue pengen jadi tipe orang yang pertama, tapi kan gua harus manage waktu karena Terbatas betul waktunya. di hari pertama gua harus kira-kira udah di sini, hari kedua di sini, hari ketiga di sini untuk menikmati keindahan daerah-daerah yang gua lewatin gitu. Karena kalau gua nggak schedule kayak gitu, nanti bakal molor lama. Karena emang jujur gua tuh kadang di suatu daerah nih, ya ampun gua kurang banget nih waktunya nih. Ya. Tapi balik lagi ke gua karena gue berprinsip gue jalan ini ya sebenarnya gue udah menikmati gitu, di jalannya gue udah Iya, menikmati, betul. nggak harus stay lama ya, mungkin someday gue bisa kayak gitu, ibarat sekarang gue buka jalan dulu lah gitu kan, untuk gue sendiri dan teman-teman komunitas motor dan untuk sobat PTT Lubricants gitu. Berarti walaupun termasuk yang kategori ketiga tadi, tapi tetap bisa menikmati ya. Betul. Terus kalau misalkan tadi kan terburu-buru kayak bisa dibilang satu provinsi 1-2 hari doang gitu ya. Ada yang 1 hari, yang 2 hari. Iya, dan sehari dan 2 hari. Paling lama tadi di Lampung ya. Paling lama di Lampung karena stay-nya di situ. Tapi kalau untuk yang lama di Sumatera Barat sih. Sumatera Barat. Betul. Tapi tetap kayak nyobain makanan lokalnya, wisata kulinernya lah dikit-dikit gitu, tetap. Pasti, tapi sebenarnya itu bukan tujuan utama. Tetap kita mungkin kayak makanan khas. Kita kan kebetulan komunikasi juga sama teman-teman yang ada di daerah. Kita tanya, misal makanan di sini yang khasnya apa atau yang viralnya apa gitu. Nah, kadang kita samperin gitu. Terus, nah jadi kayak gua misal kayak di Sumatera Barat tuh kemarin dapat saran dari temen, katanya teh talua Bang Ucok. Nah, itu gue samperin ya kayak. Terus kayak di Medan kemarin dapat saran dari teman di sana, katanya soto sinar pagi enak. Itu khas, maksudnya kalau belum ke Medan Harus ke sana. harus ke situ pokoknya kalau udah ke betul. Medan gitu kan. Nah, itu gue sempet cobain juga tuh kayak gitu kulinernya, tapi nggak jadi destinasi utama lah gitu. Ya, karena tadi kan kalau Mas Angga sendiri kan punya tujuannya emang pengen ke 0 km. Jadi kalau bisa diselesain dulu. Betul. Baru nanti arah pulang kayaknya lebih santai gak sih Lebih harusnya? santai. Sebenarnya sama sih pulang dan pergi sih, karena kan kita udah bagi hari itu kan. Bagi hari itu jadi 2 lah, misal hari berangkat dan hari pulang. Nah, itu meleset sehari 2 hari itu udah paling maksimal gitu loh. Jadi ya sama aja gitu, mau pulang dan perginya tetap aja ya menikmati juga, tapi dengan cara gua sendiri gitu. Ya tetap bisa makan, bisa kuliner gitu, tapi makanya tuh gue bilang tadi bukan tujuan utama kan, kayak gitu. Kalau speednya gimana? Selama 18 hari itu kan pasti tadi kan bisa dibilang lumayan cepet juga lumayan kan. Cepet, Nah, ini gue disclaimer dulu nih buat sobat PTT Lubricants. Ini ada hal yang bisa kita ambil dan kita tiru, tapi ada juga hal yang nggak bisa kita tiru atau kita ambil gitu kan. Nah, di sini gue kebetulan karena gue solo touring ya kan. Terus gua ada hal yang ada rute schedule, misal satu hari tuh 500 kilo atau 700 kilo. Jadi gua harus ngejar waktu ke situ gitu loh. Dan mau nggak mau di beberapa titik dan kesempatan ya gua harus betot motor itu sampai performanya maksimal gitu. Jadi ya harus ngejar itu jauh banget kan, karena kan 700 atau 800 kilo itu pernah gue paling jauh itu 800 kilo itu dari sini ke Malang coy. Ibaratnya itu gue tempuh dalam hampir 23 jam lah kayak gitu. Nah, itu dengan istirahat ya. Nah, makanya gue terpaksa mau nggak mau ya harus agak sedikit betot motor gitu loh. Ya kayak gitu kalau untuk speed mah. Sebenarnya tidak disarankan ya. Tidak disarankan. Karena kan kita juga harus nyimpan tenaga juga. Betul. Dan safety sih sebenarnya. Ya, betul. Kalau untuk kan kita kan ke daerah yang nggak pernah kita lewatin kan mungkin ya. Nah, terus kita nggak tahu nih Medan di depan kayak gimana. Misal ada mungkin jalan yang lubang, bumpy, terus ada pasir di jalan, ya kan. Terus belum ada nanti wilayah mak nyebrang. Mak nyebrang. Nah, itu salah satu momok yang menyeramkan saat kita di jalan. Sorry ya bukannya ya nggak semua sih, tapi adalah mungkin yang tahu-tahu ngesen kanan belok kiri, tahu-tahu motong aja gitu ya kan. Nah, itu kayak gitu. Kalau misalkan kayak wilayah kan itu berangkat di Desember ya kalau nggak salah. Desember kan udah mulai musim penghujan. Berarti itu jadi salah satu kendala juga dong di sana. Ada hujan lokal dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini gue mau cerita ini. Jadi gue kan kebetulan berangkat di Desember nih. Di Desember itu musim hujan pasti benar. Pasti. Nah, gue itu pertama kena hujan itu di wilayah sebelum masuk Krui lah, Lampung. Nah,
gua kena hujan pertama nih kan kata gua kan. Habis itu pas nyampe Sumatera Utara, gue itu kaget tuh. Gue dari Tapanuli sampai Toba hujan coy. Hujan. Dan itu ratusan kilo. Dan itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kayaknya sih dari ada matahari lah gitu loh, sebelum sore itu udah hujan gitu kan. Nah di situ gue pakai baju, pakai mantel pasti, pakai jaket ini, pakai dalaman jaket yang anti air, terus pakai kaos. Nah nyampe ke Toba itu masih hujan jam 9 jam 10 malam tuh. Itu dinginnya luar biasa. Kayak gitu. Jadi kayak lu udah kehujanan dari siang. Terus lu ngadepin lagi cuaca yang dingin, sampai kabut itu cuma jarak pandang 3 meter gitu kan. Nah, itu adalah salah satu kendala juga, dan hujan itu di hampir setiap provinsi kayaknya gua ngalamin hujan sih. Iya. Nah, terus banjir juga kayak gitu. Gua ngalamin 2 kali banjir itu di Sumatera Utara, dan itu lumayan dalam gitu. Itu kendala untuk kalau hujan dan banjir gitu. Ini ya. mungkin ada beberapa cuplikan videonya di vlog perjalanannya Mas Angga ya. Betul. Bisa itu ditonton di video sebelumnya. Kalau untuk kisah gua itu udah gua ceritain lengkap banget sih di video di PTT Lubricants Indonesia. Iya, gitu. mungkin kalau mau lihat visualnya Storytellingnya. seperti apa bisa lihat di vlog yang perjalanan ke Sumatera itu Betul. Itu pas banjir ada kendala nggak, atau ada kekhawatiran takut nanti ini kan kita lagi jauh nih dari rumah, terus nanti mesin mati, motor ada trouble segala macem, ada ketakutan kayak gitu nggak? Pasti ada kan? Pasti. Dan karena kan itu udah seperempat perjalanan lagi, ibarat nyampe Sabang kan. Terus Solo kan nggak Solo ada teman sendiri, juga kan. kalau mogok. Betul. Nah waktu itu gua waktu ngeliat banjir tuh, wah berhenti dulu nih, gua mikir. Gue udah di seperempat lagi nyampe, dari ke rumah jauh ya kan, ke Jakarta jauh, Iya. ke Sabang bentar lagi nyampe. Kata gue, lewatin nggak ya? Gue lihat dulu nih, kalau user Matic lewat aman lah ya kan. Nah ternyata beneran lewat tuh kan. Ya udah gue untuk kalau gue pribadi sih ketika melewati banjir, gue tuh selalu ya sebenarnya setengah kopling itu nggak boleh, tapi di banjir aja gue setengah kopling terus gasnya gede. Nah itu gue lewatin. Banjir pertama oke. Banjir kedua kebetulan juga lolos sih. Tuh. Jadi emang banyak ya halangannya ya betul. Obstacle ya. Selama perjalanan nih kisah-kisah menariknya ada apa aja nih, dari mulai berangkat, mungkin kayak dari mulai nginjakin kaki pas di Lampungnya, kan pasti udah mulai itu udah masih energinya masih banyak tuh, mulai kerasa capek deh pas di mana? Nah, gue cerita kisah-kisah menarik dulu nih. Kisah menarik itu banyak banget sih sebenarnya. Kayak gue kan mungkin belum pernah menginjakan kaki ke Lampung Barat lah ya. Nah di situ gue berangkat lewat Lampung Barat. Ternyata di situ ngelewatin hutan kawasan yang bener-bener nggak ada penduduk, bener-bener kosong. Dan itu masih ada monyet di pinggir jalan. Oh iya. Gitu. Terus itulah hal menarik buat gue di lintas barat itu, hutan kawasan Bukit Barisan. Tapi emang itu biasa untuk jalan umum buat itu jalan lintas Sumatera. Oh memang seperti itu. Betul, itu lintas baratnya kan. Di Sumatera ada lintas tengah, lintas barat, lintas timur gitu kan. Nah itu gue kaget tuh di situ, kok hutan belantara kan kata gue. Nah abis itu di situ menariknya Pantai Krui itu di Lampung Barat. Nah gue ngelihat banyak pantai yang keren lah di Krui. Nah gue singkat-singkat aja lah ya. Iya. Untuk mempersingkat waktu. Terus gue masuk ke Bengkulu. Bengkulu itu gue nyampe Bengkulu kota jam 12 malam. Dari Lampung itu start gue jam 5 di hari kedua. Jam setengah 6 lah, mungkin jam 5 setengah 6. Nyampe Bengkulu itu jam 12 malam, itu sekitar 700 kilo. 700 kilo perjalanan dan lewatin hutan-hutan. Itu ya kan? pas lewatin yang hutan itu malam. Malam. Berarti penerangannya gimana? Itu makanya kita upgrade lampu-lampu kita gitu loh. Dan karena kebetulan gue juga udah banyak komunikasi sama teman-teman, ya bilang diwanti-wanti selain kaki-kaki atau shock breaker ya lampu itu. Lampu. Nah habis itu gue masuk dari Bengkulu itu gue ke Sumatera Barat ke Painan. Di situ gue stay 2 hari lah di Painan. Habis itu gue ke Solok. Ternyata Sumatera Barat indah banget. Indah banget ya kan. Gue lihat Danau Singkarak, Kelok 9, terus Jam Gadang, terus Bukit Tinggi itu, ya kan. Banyak banget sih hal-hal yang unik. Mungkin
abang kita nih bisa bantu nih. Bisa lah ya. Luas juga ya Luas, Sumatera Barat. luas. Itu Mandeh. Nah, anak-anak touring kalau main ke Sumatera Barat rugi kalau kalian nggak ke Mandeh. Nah, kalian pokoknya harus wajib banget ke Mandeh gitu. Ada apa tuh sesuatu yang harus banget ke sana karena ada apa? Nah, ada. jadi Mandeh itu kayak apa ya? Pantai tapi ada pulau-pulaunya gitu, coy. Oh. Itu bagus banget, serius, bagus banget. Untuk Itu tempat wisata atau pantai kayak di pinggir-pinggir jalan aja gitu? kalau orang bilang sih salah satu Raja Ampatnya Sumatera. Salah satunya ya di Mandeh itu kan. Iya, iya. Mungkin ada juga kalau kita kenal di Lampung itu ada Pahawang ya Iya, kan. betul. Nah, kalau di sana ada Mandeh itu bagus banget sih. Nah, terus gua di Sumatera Barat gua lanjut lagi dari Bukit Tinggi itu ke Pasaman. Itu nyampe Pasaman malam lah. Terus gua lanjut dari Pasaman itu ke Danau Pulau Samosir ya, Danau Toba. Nah, ini coy. Gua dari Pasaman itu ke Danau Toba. Itu kan gua tadi cerita gua kehujanan kan. Iya. Nyampe sana gua kan udah nggak kuat coy, dingin banget kan. Gua nggak tahu loh, serius gua nggak Iya, tahu iya. kalau Toba itu Sedingin itu gitu kan, di Simpang 3 Tele itu. Nah, gua udah mau masuk ke Simpang 3 Tele, hujan deras, kabut tebel gitu kan. Gua turun, ada hotel nih di pinggir jalan. Gua belok, gua tanya, nggak masuk budget nih. Iya. Gua udah kedinginan banget kan, udah nggak bisa gerak nih tangan nih. Heeh. Jentik ini udah nggak bisa gerak, gue tempelin knalpot nggak berasa panas. Allah. Padahal gue udah ratusan kilo itu udah Tapi nempuh. saat itu kan katanya hujan deras terus berkabut. Saat itu ada kendaraan lain gak yang lewat juga? Motor deh. Kalau mobil kan mungkin gak terlalu kedingin banget ya. Oke, Gak nah. kehujanan. Oke, nah abis itu kan gue di situ gue turun lagi ke bawah tuh yang kabut makin tebel tuh. Motor tuh kayak 1-2 gitu, kayak remang-remang. Lu bayangin aja, gue pakai lampu tembak yang putih kuning sama lampu yang D4 gitu. Jangkauannya lebih Ya, jauh lagi. lebih jauh, itu nggak tembus kabut. Dan itu kanan kiri jurang, turun dari Simpang 3 Tele itu. Jadi motor yang lampunya kecil itu kayak raba-raba mereka. Berarti Gua juga bahaya sama. juga ya kalau misalnya di depan ada truk atau mobil gitu. Sebenarnya nggak kelihatan. menurut gua lebih bahayaan jurang sih. Oh yes. Jurang. Dan Cuman itu pun bahaya juga kalau ada kendaraan lain. Kita harus benar-benar pelan-pelan juga. Iya. Nah, itu gua kayak aduh, udah mau balik di belakang kabut nggak kelihatan. Gua udah turun juga kan. Ya udah gua lanjutin pelan-pelan, mana udah kedinginan parah. Akhirnya di situ kan tebing apa ya, kayak gini jurang-jurang, kayak bukit-bukit lah sebenarnya kan. Gue mampir tuh ke warung, kebetulan ada satu yang buka tuh. Gue bersyukur banget, gue mampir, gue minta teh hangat. Kebetulan dia kayaknya udah tutup deh. Gue datang sendirian ke situ, gue bilang gue kedinginan kak gitu kan. Dibikinin teh hangat, sama dia dibikinin api. Itu gue kalau nggak dibikinin api, gue, tangan udah gak bisa gerak loh. Gue cerita nih kak, tangan gue udah bisa gerak nih. Dibikinin api, gue bakar tuh tangan tuh. Serang berapa ini kabut reda, tangan udah bisa gerak, badan udah oke, turun lagi ke Pulau Samosir kayak gitu. Tapi kan walaupun pakai jas hujan kedinginan, tembus gak basah badan? Tembus sih mungkin enggak, tapi dingin banget ya. dingin banget, tembus. dingin. Gue kayak berasa di Korea gitu, yang ngeluarin nafas yang gitu ada ada itunya loh coy. Lembang kali, lebih Lembang. Ya gue nggak tahu ya, gue nggak tahu ya. Gue pernah ke Dieng. Apa emang bisa gua, itu lebih dingin dari Dieng? Iya, di minus Simpang, berapa itu? Nggak ngecek ya minus tahu, berapa? Iya. Cuma gue rasa itu dingin banget. Apa karena gue yang nggak nemuin dingin kayak gitu di Dieng gitu kan? Nah itu gue ngerasa itu dingin banget. Nah lanjut. Ini sambil gue ceritain story sedikit sih, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Tim produksi. Nanti untuk sobat PTT yang bingung, misalkan kebayang visualnya gimana, bisa dilihat vlognya gitu, sesuai sama yang diceritain ini. Gitu. Kebetulan gue storytelling tuh 18 hari tuh ngomong mulu. Kalian harus nonton pokoknya ya kan. Nah habis itu gue besoknya tuh perjalanan yang paling berat. Gua dari Pulau Samosir itu jam 8 pagi tadi sampai Banda Aceh itu 800 kilo. Itu sempat nginep dulu pas kedinginan itu? Itu pas kedinginan nginep akhirnya dulu. Cari penginapan Di Pulau Samosir ya kan. Gue pernah ke Pulau Samosir nih, selama ini kan gue diceritain aja kan. Itu legendanya begini. Iya, kita cuma tahu dari dongeng-dongeng aja. Dongeng-dongeng. Nah, gue udah menginjakkan kaki di situ kan. Nah, habis itu gue paginya sekalian jalan tuh ke pelabuhan Ulelue lah di Banda Aceh. Itu 800 kilo. Gue jalan, gue lewat
Pulau Samosir itu indah banget kan. Habis itu naik ke Simpang 3 Tele itu yang dingin banget tuh. Itu lu tahu nggak? Gue pagi, gue tuh berdoa, gue di motor, ya ampun ini dingin banget, buruan sih keluar dari sini. Itu sampai gue berdoa kayak gitu loh. Gue udah nggak kuat, saking itu dinginnya di situ gitu kan. Akhirnya gue paculah kendaraan gue lah, nyampe di Dairi itu di Parbulan, gue baru makan sarapan di situ, ngopi. Nah gue tanya tuh sama penjualnya, ini nyampe Aceh masih jauh nggak? Wah masih 1 hari 1 malam katanya kayak gitu. Serius loh coy. Orang tuh kalau mungkin naik kendaraan umum ngiranya, gue dulu ngira dari Jakarta dari Lampung ke Palembang tuh 1 hari 1 malam gitu loh. Ternyata waktu gue pulang ini nggak nyampe segitu lamanya. Nah habis itu gue ke Dairi, akhirnya gue lanjut lagi lewat hutan antara inilah Subuh Salam itulah, Subuh Salam untuk perbatasan Aceh itu. Nah gue masuk ke situ, habis itu sepi nggak itu? Sepi banget. Lebih sepi dari yang tadi pas di Lampung. Kayaknya sih lebih sepi lagi ya. Ya, Lebih sepi. Lebih rimbun lagi mungkin hutannya. Betul, dan itu kayak pohon-pohon yang udah ratusan tahun kali ya. Iya. Nah itu gue dari Subuh Salam gue menuju ke Melaboh. Nah nih kerennya tuh orang-orang daerah tuh ternyata baik-baik loh, welcome banget sama gue. Gue kan sempet berpikir, aduh gue sendiri nih kan. Iya. Nah, ternyata di Sumatera dari Krui gue ketemu orang yang baik, di Bengkulu. Terus selalu ketemu warga lokal yang baik, humble gitu ya. Humble. Terus gue di Sumatera Barat itu luar biasa tuh, gue ketemu bapak-bapak yang baik lah gitu kan. Sampai setiap gue datang gue dibawain makanan coy. Nah habis itu gue di Sumatera Utara tadi ditolongin kakak-kakak yang gue mau kedinginan tadi, mau membeku kan. Iya, yang di warung dibuatin api itu. Betul. Nah abis itu gue nyampe Aceh, gue itu rest, mau beli molen mini lah ya kan, perut lapar. Tapi kayaknya jangan makan berat dulu deh gitu kan. Cemilan dulu. Karena kan gue agak lapar gitu. Nah abis itu gue baru nyetandarin motor nih. Belum turun, mau turun gitu. Si bapak yang jual itu, ayo mampir ke rumah kan, karena gue tahu gue plat jauh tampilan kayak gini ya kan, bawa barang. Gue disuruh mampir ke rumah, disuruh nginep. Gue kan dia mau dia lagi jualan tuh, terus dia mau pulang dulu. Ayo nginep kita di rumah saya, kebetulan pinggir sungai gitu kan. Makan di sana enak, ada saungnya gitu. Nah itu gue ya terkesan banget sih yang selama ini stigma ya kan di Sumatera itu begini begitu ya. Iya, orang kan mikirnya orangnya keras. Nah, ya itu makanya dimanapun langit dipijak, disitulah bumi kita junjung ya kan. Sebenarnya kalau kita keluar jauh itu orang yang kita temuin itu cerminan diri kita. Balik lagi ke diri kita niatnya tergantung niat. Misal kalau kita niat udah buruk, udah segala macem ya akan ketemu orang kayak gitu juga. Karma gitu. Baik lah ya. Betul. Nah di situ gue luar biasa tuh. Habis itu gue lanjut lagi ke daerah Melaboh. Nah nyampe Melaboh tuh hujan deras. Sebelum Melaboh itu udah hujan deras lagi pokoknya. Sama kayak hujan lokal sebelumnya yang di itu. Betul. Nah gue itu, lu tau nggak sepatu gue ini anti air, tapi nggak pernah kering. Lu tau nggak gimana rasanya? Demek gitu dong. Lu tau nggak? Ya kayak gue buka sepatu kan yang kemarin gue kebanjiran 2 kali. Baunya kayak apa mas? Tapi gue selalu bawa kaos kaki banyak ya, 1 hari 1 ganti. Nah gue tuh waktu gue abis banjir itu kan gue baru buka sepatu di penginapan, gue kocor gini sih air coy. Nah itu sepatu gue nggak pernah kering. Nah gue di Melaboh tuh gue udah kebetulan gue sempat drop juga kan. Tapi tuh ya karena musim yang nggak menentu waktu itu. Di sini lagi sakit juga kan, pas tuh gue jalan udah wabah COVID di sini, katanya COVID lagi naik gitu kan. Itu gue sempat lanjutin nggak ya, ini udah jam 8 nih gue nih sampai Melaboh nih kan, atau jam berapa lah gue lupa sampai Melaboh jam berapa, pokoknya udah malam itu. Gue duduk bentar, oke lah lanjutin. Di situ gue ngelanjutin lewat jalan yang lurus banget, jadi kayak tol gitu. Ternyata ya gue lihat tuh Sumatera Barat sama Aceh salah satu provinsi yang jalannya bagus lah di Sumatera gitu ya. Infrastrukturnya udah bagus lah ya. Ya menurut gue jalan aspalnya waktu gue lewatin tuh bagus gitu. Terus gue lewatin itu tengah malam gitu kan. Gue berhenti tuh jam 12 malam. Lapar juga coy gitu. Gue kan belum makan nih. Gue belum makan, gue makan dulu. Gue nanya sama warga lokal, Kak ini ke Aceh masih berapa jauh lagi? Kira-kira 2 gunung lagi lah. Waduh. 2 gunung lagi ya kan.
Nah, iya, abis itu di situ gue udah nanya kan. Malabo itu udah masuk Aceh atau? Sudah dari Subuh Salam tadi sudah Tapi masuk mungkin Aceh mau perbatasan sama provinsi sebelumnya gitu. Subuh Salam yang perbatasannya dengan provinsi sebelumnya di lintas barat itu gitu kan. Nah, gue abis ngobrol lah sama kakak-kakak yang jualan itu, katanya kakak kalau di sini rawannya longsor kak. Ya benar sih, emang lintas barat tuh longsor. Jadi gue tadinya udah mau lanjut tuh karena kan 80 kilo lagi. 80 kilo ya estimasi gue sejam setengah 2 jam kan. Bener aja lah gue berhenti di situ, tak nunggu jam 5 lah, dari jam 12 tuh gue nunggu jam 5 ngemper di pinggir toko kan. Ya lu tau lah orang kalau abis kehujanan pakai baju begini ngemper gitu gimana rasanya sih. Gue lanjutin perjalanan, bener coy, itu pegunungan yang begini-begini ya. Gue firasat kayaknya masih ada macan di situ kayaknya. Karena gue duduk di Aceh itu gue ditawarin sama warga, mas abang mau lihat macan, di sini ada macan di hutan karena kan itu hutan belantara kan. Ya, gue bilang aduh nanti saya nggak pulang bang, saya bilang gitu kan, aduh sorry. Akhirnya di situ gue jam 5 lanjut lagi ke Sabang, 80 kilo lagi, jam setengah 7 pagi itu nyampe ke pelabuhan. Gue naik kapal lah, di situ ketemu bapak-bapak dari Rory Depok, Royal Enfield lah ya, dari Depok lah ya, kayaknya Rory Brothers atau siapa namanya, gue lupa. Dia 2 orang nih 60 tahun touring dari Bandung dan Depok. Gue ketemu di situ, ya gue sapa dong sama anak motor. Dia cerita dia udah 60 tahun baru sempet ke Sabang. Karena Sabang ini katanya mereka itu Mekahnya anak motor coy. Jadi kalau emang anak motor wajibin lah sekali seumur hidup ya, kalau memang sempet, itu kan bukan paksaan juga untuk ke situ. Nah gue ngobrol sama mereka, akhirnya gue jalan ke 0 km tuh bareng mereka berdua gitu kan. Nyampe lah gue di Pulau Weh di Sabang, dan ternyata Pulau Weh rame, nggak seperti kita yang kayak sepi gitu. Jalannya bagus banget, terus kotanya banyak makanan segala macam gitu kan. Nah terus di situ gue nyampe Pulau Weh pagi, malamnya gue jalan balik lagi tuh, abis bikin video lah segala macam. Gue ngelilingin Pulau Sabang, gue pengen lah ngelilingin Pulau Sabang kan sendirian gitu. Gue balik malamnya gue nginep di Banda Aceh. Nah di Pulau Weh tadi gue ketemu sama orang baik juga, dia orang Aceh asli gitu. Wah padahal gue jauh, gue sendirian kan gue nginep di Banda Aceh. Besoknya gue diajak jalan-jalan sama dia, diajak ke Museum Tsunami Aceh, diceritain sejarahnya segala macam. Terus diajak ke Masjid Baitur Rahman yang nggak roboh kena tsunami itu. Diajak ke dikasih tahu nih, ini Forsila Kubra, kopi Aceh yang wah luar biasa strong banget itu di Banda Aceh gitu, yang katanya kalau ada kuliner ya itu gue ke situ tuh. Oh iya. Nah itu gue pertama nyobain kopi Aceh. Gue kan nanya nih mau kopi apa, gue tanya teman gue, kopi penuh aja, kopi penuh. Mau yang strong apa yang medium? Yang strong aja lah, nanti kamu gak kuat. Bener aja gue dibawain yang medium, rasanya coy bener-bener strong banget gitu. Ya mungkin karena gue yang biasanya ngopi sasetan gitu beda kan ya. Nah itu bener-bener strong banget. Dan bener-bener mungkin kalau untuk orang yang jarang ngopi gitu kayak gak ketelen lah ya kan. Nah di situ gue udah selesai keliling Banda Aceh, gue ke Lok Sumawe. Lok Sumawe itu sekitar kayaknya tengah-tengah antara Aceh sama Medan lah gitu kan. Nah gue mau cerita lagi nih, di lintas barat itu hati-hati sama sapi. Kenapa? Sapinya nyebrang. Sapinya gini. Sapinya nyebrang. Kalau ditabrak jadi abon. Nah itu. Dan gue norak kali ya, gue baru pertama lihat. Tapi itu milik warga, emang dilepas aja gitu ya. Kayaknya sih iya, kayaknya sih entah sapi liar entah sapi warga. Tapi gue baru lihat ada rambu-rambu yang lambangnya sapi. Oh mungkin karena udah sering kejadian, jadi ada tanda khusus. Tapi Caca sendiri pernah lihat nggak sih rambu-rambu sapi gitu, yang gambarnya sapi gitu di tengah jalan? Enggak sih, paling pernahnya monyet ya. Iya, atau enggak anjing. Di Bali kan banyak anjing di jalan yang ketabrak gitu. Lagi mau ya itu tadi gue dari Sumatera Utara mau ke Aceh, gue tengah malam coy, lagi jalan kosong, tahu sapi pada nyebrang. Ya gue ngerem dong,
serut gitu, untung nggak kenapa-napa. Nah gue langsung peringatin mobil dari seberang, hati-hati ada sapi gitu loh. Nah kayak gitu. Nah habis itu ya gue dari Banda Aceh singgah dulu di Sigil makan mie Aceh. Masa iya gue ke Aceh nggak makan mie Aceh? Iya, betul Sedangkan gue ke Sumatera Barat aja makan ampera, ya kan nasi. Di sana kan ampera kan? Iya ampera gue makan di sana walaupun ya tetap nasi Padang lah. Otentiknya mie Aceh di sana kayak sama nggak sama di sini? Kalau Atau lebih medok, lebih rempah lagi gitu? nah karakteristik Aceh itu daun karinya berasa. Kayaknya sih lebih medok sih yang gue cobain kemarin. Nah, terus apa namanya? Gue lanjut lagi ke Lok Sumawe. Gue lo tau nggak? Gue ganti oli itu jam 7 malam di Banda Aceh. Gue nyampe Lok Sumawe jam 2 pagi. Aduh. Lu bayangin gue sendirian ya kan di tengah jalan. Nah, disitulah gue ya sebenarnya ini jangan ditiru ya. Tapi ya emang itu udah jadi lulus schedule gue dan memang apapun yang terjadi kita harus siap dengan semua resiko kan, karena ya emang ini untuk nggak untuk ditiru gitu loh, tapi emang ya udah gue rencanain semuanya. Gue nyampe Lok Sumawe jam 2, gue langsung nyari penginapan. Mungkin gue tidur 3 jam lah. 3 jam 3 doang? jam, ya 3 jam 4 jam kadang kayak gitu. Nggak pusing emang? Gimana ya coy? Sebenarnya rasa drop gua itu semua tertutupi dengan apa ya, kekaguman gua semasa di situ di daerah mana gitu loh. Karena gue di 0 km tuh drop coy. Iya kan? Gua pakai jaket kayak gini ya di pulau di Tugu 0 km itu ternyata kayak gurun pasir panasnya. Gerah banget. Kayak diungkep gitu dong pakai full gini. Mana gua terakhir makan jam 12 malam kan. Gua makan lagi jam berapa itu? Jam 12 atau jam 1 siang gitu baru makan. Itu gua drop. Ya gue tidur di masjid, terus gue nunggu kapal balik lagi ke Banda Aceh. Nah terus habis itu gue untuk pas di Sabang banyak gak sih yang bisa dieksplor? Kurang atau gimana? Banyak tapi mungkin yang paling familiar ya Tugu 0 kilometernya. Tapi secara keseluruhan sih ya pemandangannya oke juga, kayak yang di gua tunjukin di video YouTube gue itu kayak mirip Mandeh juga gitu loh. Itu keren banget sih. Nah, gue lanjut lagi ya. Boleh. Jadi dari Lok Sumawe ya gue bangun pagi tuh. Gue lupa itu hari Jumat. Jadi gue berhenti dulu lah. Karena abis Jumat gue jalan, warga Aceh ramah-ramah juga gitu loh. Yang apa namanya? Yang di masjid, yang di pinggir jalan, tukang parkir ya kan. Itu gue salut sih, mereka tuh kayak ramah-ramah juga gitu kan. Habis itu gue lanjut lagi ke daerah ke arah Medan, sampai Medan itu jam 10 malam. Berarti nyoba sholat Jumat di Aceh juga? Betul. Gimana tuh perasaan langsung sholat Jumat di Aceh? Aceh kan maksudnya terkenal dengan kota yang syar'i ya. Ya gimana ya coy, itu kan apa namanya, aturan daerah masing-masing ya tapi ya good sih menurut itu gua ya. Itu satu pengalaman yang belum tentu anak motor lain pun kalau touring dapat momen sholat Jumat di Aceh juga ya, belum mungkin, tentu ya kan. Mungkin. Nah, dan apa namanya? Gua di Aceh tuh kaget juga gitu. Pom bensin tuh maghrib tutup. Oh, karena dia mungkin ditinggal sholat dulu ya. Nah, habis itu terus lanjut. Ya gua ke Medan, gua nginep di Medan 2 malam kebetulan ya kan. Gua main ke Istana Maimun, di ikonnya kota Medan lah. Habis itu gue lanjut lagi ke Riau Duri. Tapi gue stay dulu di daerah abis Rantau Perapat lah, mungkin sebelum antara Rantau Perapat sama Bagan Batu di situ, karena udah jam 6 kan, jam 6 malam. Akhirnya gue besok lanjutin ke Riau Duri. Dari daerah sebelum Bagan Batu itu jam 6 atau jam 7 jam 6 pagi. Itu berangkat sama pulang melewati rute yang sama nggak? Nggak, jadi full muterin Sumatera. Nah, jadi gue lanjut ke arah Riau itu, gue di Pekanbaru itu kayak jalannya lagi pada rusak gitu loh. Karena kan kebetulan gue nyampe Jakarta, Riau banjir parah. Nah semoga segera reda lah, segera surut gitu kan. Itu kota? Atau mungkin di provinsinya kayak kabupaten, ya provinsi gitu. Di provinsinya kayak mungkin di Pelalawan gitu kan. Gue sampai lihat di berita tuh
macet parah gitu. Orang pada nyebrang aja susah gitu. Gua kalau gua masih di sono, bagaimana nih kerjaan gua kan? Akses jalannya juga mungkin terputus ya. Iya pasti gitu. Dan longsor juga beberapa jalannya gitu kan. Nah di situ gua dari Duri Riau itu gua dari Pekanbaru Riau itu gua ke Jambi itu udah mulai deket-deket lah, sama jaraknya udah mulai deket-deket. Gue ke Jambi ya kan, gue ke itu nggak ada stay nginep lagi, satu malam gitu ya, itulah singkat banget gitu kan. Dan habis dari Jambi gue ke Palembang. Nah Palembang gue 2 hari. Gue ke apa yang dieksplor di Palembang? Ya mungkin Jembatan Ampera ya, Masjid Agung kayak gitu-gitulah yang apa namanya, yang terdekat lah gitu kan. Dan dari Palembang itu gue pulang ke Lampung. Lu tau nggak Palembang ke Lampung itu, dulu gue kan ngiranya itu 1 hari 1 malam kan kalau naik bus. Kemarin gue berapa jam? Gue sekitar 6 jam nyampe Bandar Lampung. Itu termasuk yang cepet banget. Itu kayaknya cepet sih, soalnya di Maps itu sekitar 8 jam kayaknya. Ya, atau 8 jam 9 jam ya, nggak tahu gue, kalau koreksi kalau gue salah ya kan. Nah, tapi kalau naik kendaraan umum kayak itu emang segituan. Dulu sih gue waktu kecil dibilangnya sehari semalam sih kalau naik kendaraan kayak bus gitu. Berarti kan. Itu 6 jam termasuk yang cepet banget ya kan. Nah, tapi ini nggak untuk ditiru ya. Gue punya satu alasan dan lain hal lah gitu kan. Nah kayak gitu. Dan itulah untuk singkat perjalanan gue selama 18 hari. Pokoknya lengkapnya itu udah gue ceritain, gue storytelling di video YouTube PTT Lubricants Indonesia gitu. Nah, jadi ada banyak banget nih perjalanan dari mulai menginjakan kaki di Sumatera yang di Lampung tadi sampai ke Sabang, terus balik lagi ya kan. Ada yang kehujanan, kepanasan. Terus kan tadi kan banyak ketemu warga-warga lokal. Warlock ya. Yang ngobrol sama banyak lah. Terus rata-rata semuanya menyambut dengan baik ya. Ada culture shock gitu nggak? Pasti ada dong. Pasti banyak banget. Setiap provinsi pasti kan kayak ini begini, ini begini gitu. Ya salah satu yang lucu yang mungkin bagi gue nggak tahu kan. Gue waktu datang ke Sumatera Barat, kamu sendirian? Iya. Naik apa? Naik Honda. Oh ternyata di Sumatera Barat itu motor Honda coy sebutannya coy. Terus kalau apa ya? Kalau Medan kereta. Iya kereta ya kan. Kamu naik kereta? Bingung naik kereta. Iya ternyata. Oh iya ya, ternyata emang beda daerah, beda sebutan gitu kan. Terus itu salah satu hal yang pertama. Nah terus yang kedua ya, gue kan denger ya katanya di Sumatera Barat nggak ada Indo April. Iya. Ternyata bener di sana nggak ada Indo April coy. Tapi ada minimarket lokalnya sendiri mungkin ya. Ada. Yang sejenis gitu. Ada. Tapi sempat nanya nggak, masa nggak, kenapa nggak ada sama sekali? Nah gue sempet nanya sama orang lokal, katanya sebenarnya ya biar usaha-usaha kecil di sana tetap berjalan gitu ya. Ini kata warga lokal supaya situ. apa ya, UMKM di sana pun warganya sendiri bisa membangun usahanya. Bangun usaha juga ya, itu kata warga sana kan, kata teman gua. Nah, yang itu yang kedua, terus yang ketiga culture shock itu ya ini coy. Bener kemarin podcast dengan Bang siapa? Bang Bari ya. Itu di sana tidak ada kuah bening. Gak ada kuah bening, gak ada sayur. Iya, jadi santan coy. Itu pas di Padang. Iya, gue kan 3 hari di sana di Sumatera Barat itu. Makannya berarti selalu gulai gitu-gitu ya, kuah santan, rendang. Jadi di sana ya gue makanannya kayak ya nasi Padang di sini lah. Tapi gini, beda cita rasanya. Apa nih yang beda? Soalnya kan di sini pun juga banyak nih restoran-restoran Padang yang klaimnya nih otentik. Ini otentik ayam pop, ini otentik rendang tuh yang hitam, yang segala macem. Apa yang Pak dirasa di sana tuh beda gitu? Walaupun di sini udah banyak ya yang klaimnya itu benar-benar otentik. Nah, jadi gini coy. Gue pernah dengar ada satu restoran Padang yang impor barangnya langsung dari Padang langsung. Nah, untuk menjaga autentikasi masakan itu. Nah, itu yang gue rasain. Jadi berasnya beras dari Padang, bumbu-bumbunya dari sana semua, dari Sumatera Barat semua. Jadi ya lu
bayangin aja lu makan masakan kampung di kampung pasti beda sama masakan kampung yang buka restoran di Jakarta gitu Iya, ya. betul. Kemungkinan beda lah gitu ya. Itu yang gue rasain beda. Tapi ada bosen gak kayak pengen yang selain santan-santanan lah, kayak ini kan di Jakarta juga bisa gitu. Enggak sih, justru Soalnya ya. enak. Justru ya, lidah gua tuh ya salah satu provinsi yang paling cocok tuh di Sumatera Barat, lidah gua. Karena ya kalau untuk di Aceh sendiri untuk kari ya itu mungkin gua agak asing, tapi gua masuk juga. Ada beberapa orang emang nggak terbiasa sama rempah yang kuat. Betul. Gitu. Nah, tapi gua masuk juga, gua nggak milih-milih makanan gitu. Tapi kalau untuk Sumatera Barat tuh kayaknya di lidah gua pas gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Kalau untuk culture shock, terus yang selanjutnya di lintas barat ketika malam tidak ada yang tidak pakai lampu di lintas provinsi. Rumahnya. Tidak, kendaraannya kayak motor gitu, tahu-tahu dari seberang tidak ada lampunya. Tiba-tiba itu biasa harusnya bisa membahayakan dong. Betul. Jadi bahaya kedua belah pihak gitu loh. Tahu-tahu gue lagi malam jalan nih. Tahu-tahu ada motor lewat Itu di wilayah mana? Ya adalah ya mungkin. Tapi sempet nanya ke warga lokal, kenapa nih kok ada warga atau orang yang sengaja nggak nyalain lampu kendaraan? Karena gini, kontur di Sumatera itu kan masih banyak perkebunan. Ya kadang gitu motornya di upgrade jadi untuk berkebun ya kan. Mungkin kadang lampunya mati, ya udah dipakai aja, yang penting bisa jalan gitu mungkin. Iya kayak gitu. Gue tanya juga ternyata ini buat berkebun mas gitu. Emang fungsinya aja udah nggak bisa gitu ya. Betul. Jadi yang penting udah bisa jalan, udah berkebun oke lah gitu. Nah, kayak gitu. Terus ya tadi lihat rambu sapi, terus apa namanya. Nah, di lintas timur beberapa oknum supir ugal-ugalan. Berarti bener ya? Yang kata cerita-cerita yang supir Sumatera truk Jawa ya. Pantura nggak ada apa-apanya sama supir Sumatera gitu kan. Ya, jadi itu bis atau truk? Mau bus, pokoknya mobil pribadi. Mobil gede lah ya. Mobil pribadi pun iya. Oh iya. Truk pun iya. Karena jalanannya ini kali bikin mengacu adrenalin gitu mungkin mereka. Nah, inilah bedanya kultur lintas barat dan lintas timur. Karena mungkin lintas timur itu mungkin salah satu jalan utama menuju ke Aceh dari Lampung lah ya. Oh, berarti yang lebih rame yang lintas timur. Lebih rame gitu, dia lebih landai juga. Mungkin di situ dari ada yang buru-buru ngirim paket, ada yang buru-buru ngirim penumpang kayak supir travel gitu. Jadi harus ngejar waktu busnya gitu kan. Nah, kayak gitu. Itu salah satu kultur shock juga. Tapi ini oknum ya. Kadang gue juga kalau lagi nyalip mobil, supirnya tuh selalu kayak gini ngasih tanda depan kosong gitu, gua klakson. Iya. Suka ngeliat sih di beberapa konten ada yang, terus ada juga culture shock yang misalkan kalau dia ngasih sen kanan, itu bukan berarti dia ngasih tahu dia mau belok kanan, tapi di depan tuh ada kendaraan gitu kan. Ada obstacle. Ya kan, ada kode-kodenya gitu. Setiap daerah kan, setiap Betul. supir juga. Jadi kalau misal dia ngasih sen kanan tuh artinya jangan nyalip dulu. Ya kalau nggak salah ya, koreksi gua kalau salah. Iya kan ada yang kayak gitu. Nah, kalau dia ngesen kiri, dia ngasih lewat. Iya. Gitu. Berarti Mas Angga juga sebelum berangkat pun salah satunya mempelajari medannya mana aja nih yang daerah yang rawan longsor, terus mungkin yang di sini rame apa segala macam, itu semuanya benar-benar riset ya. Betul. Dan ada salah dua atau mungkin danger area lah di Sumatera ya kan. Iya, betul nggak sih, kan ada katanya tuh daerah Sumatera juga ada yang beberapa yang rawan, masih ada kasarnya ada beberapa kejahatan gitu ya. Itu benar ada. Ya kalau gua sih jujur gua selalu diketemuin orang baik, tapi kan gua selalu dengerin saran warga situ gitu loh, Mas. Di sini jangan lewat Mas, di sini agak. Seenggaknya kita tahu nggak sotoy lah ya. Jangan tambeng lah ibaratnya kan. Kalau misalnya warga bilang jam segini jangan lewat, ya udah. Nah, itu gua kayak gitu. Jadi kenapa gua sampai berani jalan jam 12 malam, jalan sampai jam 1 jam 2, karena warga itu ngejamin di sini aman Mas. Oh, kalau warga bilang aman. Aman jalan gitu. Karena itu kan doa juga perkataan dia kan. Ya udah, kita jalan. Ternyata nggak ada apa-apa, alhamdulillah gitu loh. Tapi ketika warga, gue nyampe situ maghrib, terus gue nanya, Mas, udah jangan lewat. Udah, gue berhenti. Gue nyari penginapan, gue tidur, besok jalan lagi gitu loh. Berarti baik-baik juga ya warga situ pun. Baik-baik juga gitu. Karena gini sebenarnya, mereka tuh nggak kayak gitu. Karena mereka tuh pengen juga daerahnya tuh
Ya mereka juga mungkin nggak mau wilayahnya image-nya tuh jelek, image-nya ya kan? jelek, jadi wisatawan malas datang. Iya betul. Bahkan gue ke sono tuh mereka tuh kayak ya luar biasa seneng gitu loh dikunjungin daerahnya. Kita juga sopan, dia juga sopan gitu kan. Dia malah seneng gitu loh. Justru yang warga-warga aslinya mereka nggak pengen kayak gitu loh. Mereka selalu ngasih hal yang terbaik lah gitu loh selama gue touring kemarin pas ketemu. Nah, dari sepanjang tadi banyak daerah-daerah yang dilewati, terus ketemu culture shock, warga lokal yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Heeh. Yang paling berkesan ya kayaknya sih banyak hal sih yang berkesan. Tapi yang paling berkesan sendiri, Sumatera itu indah banget. Sumatera. Dari semua hal yang gue ceritain Sumatera tadi. Barat. Sumatera. Semua pokoknya. Pulau Sumatera, ya. Tapi itu indah banget coy, Sumatera. Nah itu hal yang paling berkesan dari semua pengalaman yang gue ceritain itu. Itulah yang paling berkesan, gue ke Sumatera dan gue kaget ternyata Sumatera seindah ini gitu loh. Terus sendiri lagi. Sendiri. Itu kan satu kebanggaan juga kan. Ya karena sebenarnya touring itu adalah salah satu cara gue ya pribadi untuk melihat diri gue sendiri, gue ini apa dan gimana sih cara orang lain ngelihat gue. Kan itu cerminan diri kita kan. Kalau orang lain itu kayak pas ngelihat kita ketemunya orang yang nggak baik, itu berarti kita ya harus introspeksi diri juga gitu loh. Nah, gue salah satunya kayak gitu. Gue jalan, gue ngelihat orang lain ini gimana sama gue. Itu adalah salah satu gue bercermin juga gitu. Selain gue untuk menjelajah suatu tempat, itu juga sebenarnya. Berarti itu salah satu hikmah dari solo touring itu. Kita bisa ngeliat ke diri kita sendiri. Gitu. Karena kan ketika kita safar, itulah diri kita yang asli yang sebenarnya. Kayak gitu. Mantap. Berarti banyak banget yang perlu dipersiapkan tadi selain mental, ada riset dan segala macamnya ya. Nah, gue kalau untuk persiapan ini sebenarnya gue udah 1 tahun sebelum jalan. Dan untuk motor itu gue 3 bulan coy. Tapi udah gue rancang itu 1 tahun itu gue ngerancang motor, terus gue perkiraan budget segala macam, estimasi perjalanan itu gue kerjain motor yang susah. Gue sempet kayak ada di titik ini motor kok belum bener ya kan. Gue jadi jalan apa enggak? Karena gitu. harus benar-benar layak berangkat itu ya. Betul ya kan. Karena part modifikasi itu beda dengan part yang originalnya dealer gitu ya. Itu beda karena kadang nggak PNP. Jadi kita harus modifikasi ini, kadang harus potong ini, harus itu. Nah kayak gitu. Karena kan gue sengaja pakai velg jari-jari itu untuk pakai ban yang lebih besar gitu supaya lebih ringan. Di situ gue ngalamin kesulitan sih karena harus rombak jari-jari lagi, pasang lagi nggak pas, ganti tromo lagi. Terus gue pakai shock motor CRF gitu kan. Nah itu gue udah pertimbangin itu karena medannya cukup sulit ya, otomatis kaki-kaki itu penting dari shock breaker sampai ban ya kan, sampai velg gitu loh. Berarti maksudnya ini kan setiap individu kalau misalkan mau menjalankan solo touring itu kan persiapannya beda-beda, terus juga kebutuhan dan manajemennya beda-beda. Jadi bukan berarti harus seperti kayak ke Angga atau mungkin caranya Mas Angga nih salah gitu ya. Cuman emang setiap orang cara manajemennya beda-beda, persiapannya juga beda-beda. Yang memutuskan Mas Angga untuk berangkat Sumatera deh gitu. Kenapa nggak Bali atau mungkin Indonesia Timur atau ke Kalimantan? Kenapa harus Sumatera? Nah, jadi gini ceritanya. Teman gue kan kemarin mau ke Bali, itu di bulan 10. Tapi gue udah terlanjur ngucap mau ke 0 km Sabang. Kenapa gue pilih Sumatera dulu? Karena menurut gue Sumatera itu lumayan berat ya kan. Kayak mungkin di daerah lain itu pegunungan berbukitan itu mungkin gue nggak tahu ya, mungkin Sumatera itu parah mungkin pergunungannya, perbukitannya itu. Nah gue kalau bisa ngelewatin itu ya mudah-mudahan gue juga bisa ke arah timur gitu loh. Tapi emang gue cita-cita gue ke situ dulu, pengen ke Sumatera dulu. Karena kan kemarin gue cuma touring Jogja, dia yang Semarang. Nah tapi gue untuk opening itu gue pengen ke Sumatera dulu nih, baru gue ke timur gitu kan. Kadang ada orang yang
nggak pengen ke Bali sebelum ke daerah mana. Nah itu kalau gue kayak gitu Biasanya dia yang Jawa dulu abisin terus baru keluar pulau. Nah kayak gitu, jadi kayak gitulah. Nextnya nih kira-kira Mas Angga mau ngabisin kemana nih? Apa lanjutin ngabisin lagi Jawa, kan belum full kan? Ya untuk touring belum full di Jawa. Malah udah Sumatera yang full ya. Iya, malah Sumatera udah. Terus kan mungkin dari Jawa nanti udah sampai Banyuwangi, lanjutlah ke Bali. Ke Bali kan tinggal nyebrang 45 menitan kan. 45 menit. Ya nanti explore lagi Bali. Next mungkin Nah, apa mau nanti dulu deh 2 tahun lagi lah gitu. Soalnya kan tadi aja persiapannya aja bisa setahun. Tadi kan setahun sebelum untuk kan. rencana setahun karena Solo kan. Ini mungkin Persiapan kapan nih 3 kira-kira ada rencana lagi? Jadi sebenarnya gua tuh kemarin tuh jalan bareng PTT Lubricants Indonesia itu untuk menjelajah 0 km solo touring lah. Itu bawa PTT nih, gua kesini nih ya kan. Iya. Bareng PTT dan semuanya lancar gitu, dan dengan kondisi yang ekstrim. Terus gua sampai 700-800 kilo, mesin gua nggak ada masalah kendala gitu kan. Nah, gua berharap sih ke depan bareng PTT Lubricants Indonesia lagi nih, gua pengen ke daerah timur ya kan, kayak Kalimantan tuh 20.000 kilo loh ngelilinginnya loh. Kita aja kemarin 6.500, kayak apa? Kata anak touring 20.000 kilo gitu untuk Kalimantan. Belum lagi Sulawesi ya kan, NTT, NTB, Bali. Nah terus Maluku, Papua. Nah nanti kalau gua jalan ke daerah timur ya gue berharap sih ketemu saudara-saudara baru juga gitu loh. Terus gua explore daerah mereka juga gitu loh. Karena sebenarnya Indonesia ini, ya kemarin pesan-pesan dari bapak-bapak yang 60 tahun itu, Indonesia ini nggak kalah indahnya kok dari negara-negara lain. Justru kita tuh dilahirin di surga gitu loh. Rugi kalau kita belum pernah ke sini ke situ ya kan. Nah kayak gitu sih. Gue pengennya ke timur lah. Pengennya ke timur gitu. Pelan-pelan dulu ya. Pelan-pelan dulu. Makanya stay terus di channel PTT Lubricants Indonesia biar tahu gue nanti nextnya kemana gitu kan. Iya, siapa tahu nanti mungkin tahun ini udah mulai jalan lagi bener. sama PTT ya kan. Kita ke Banda Neira. Langsung jauh banget itu Banda Neira, kayak prepare-nya bisa mungkin tahun depannya lagi tuh jauh banget kan kalau ke Banda Neira tuh. Tapi udah sempet cari tahu kalau misalnya ke Banda Neira ada yang motoran sampai sana. Ada, tapi kapalnya. Tapi naik kapal kan. Betul, kapalnya lama. Bisa gitu. Berapa hari di kapal? Berapa ya kemarin? Gue sih belum riset matang sih. Apa 2 hari cuman atau 3 hari? 2 hari 3 hari dari. Gue nggak tahu juga deh. Kayaknya lebih deh. Lebih ya? Bisa lebih. Dari mana lu nih? Kalau dari Surabaya pun juga bisa lebih deh mungkin. Oh iya. Kayaknya kalau ke Papua sih sekarang gue lihat kemarin dari Tanjung Priok itu sekitar 1 minggu apa 5 hari ya. Kayak gitu sih. Nggak tahu tergantung kapalnya sih ya. Gue pengennya sih ke situ gitu. Oke nih, tadi kita udah dengar banyak cerita dari Mas Angga ya. Selanjutnya mungkin bisa bagi-bagi tips nih buat para sobat PTT yang mau menjalankan solo touring. Masih maju mundur gitu, ragu karena takut sendiri nanti ada trouble di jalan dan lain sebagainya, atau tips-tips lainnya bisa dibagikan? Ya, untuk tips solo touring ya gue sih sebenarnya gak merekomendasikan untuk mengikuti gue, tapi untuk kalian yang mau solo touring itu pastiin kendaraan kalian tuh proper ya kan. Kalau kalian solo touring tidak bisa bengkel sendiri, wah itu trouble coy. Ibaratnya itu ya ketika ada trouble kalian gak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu yang pertama, kalian harus ngerti mesin kalian sendiri kan. Yang kedua itu selain kendaraan, budget kalian harus perhitungin nih. Jangan nanti kalian sehari 500.000 habis nanti di sana dugem 1 juta ya kan. nggak bisa. Jadi habis itu budget kalian perhitungin. Terus yang ketiga itu fisik sama mental. Itu sebenarnya kalau solo touring itu bisa custom waktu gitu kan. Nah, gua nih mempersiapkan fisik dan mental itu setahun sebelum gua jalan, gua angkat beban. Karena gua kemarin kalau nggak olahraga ya, gue udah sempet tumbang dari Sumatera Barat sampai Aceh itu. Mungkin gue udah gak sanggup ngangkat motor kalau gak olahraga nih. Tapi karena gue persiapin mental dan fisik gue diangkat beban tadi, jadi itu ngebantu banget. Gue pulang touring aja pinggang gak ada yang sakit, gak ada
badan Di sana mijit kali, pegel-pegel. di sana mijit. Enggak, itu gua mijit diri sendiri gitu. Ke zen ya, dia ke zen. Nah gitu, jadi itulah harus fisik mental juga gitu. Selain, nah terus pertimbangin estimasi waktunya nih, cukup nggak, nanti Ya. sekalian di tengah jalan trouble sebulan nggak bisa nih, gimana nih, harus ditowing, harus ini, Nah, gitu. jangan sampai jadi malah ngerugiin diri sendiri nggak sih? Betul. Dan ingat coy, kita jalan, kita cepat, tapi pentinginlah orang lain juga gitu loh, pengguna jalan lain juga. Jangan kita ngebut, kita ugal-ugalan gitu. Kalau bisa ngebut itu perhitungkan dengan matang, karena kita di jalan nggak sendirian, ya kan? Beda dengan di sirkuit gitu loh. Kadang di sini nanti ada ibu-ibu nyebrang, anak-anak nyebrang, sapi nyebrang, truk keluar, atau bus yang kayak gimana manuver ya kan. Nah kayak gitu. Itu sih tipsnya. Oke, mantap sekali Mas Angga. Nih banyak banget hari ini yang dibahas di selama satu podcast ini. Untuk tadi mau reminder lagi buat Sobat PTT yang mau tahu nih perjalanannya seperti apa, terus view-nya selama perjalanan, kayak biar kita nonton vlog tapi kayak berasa diajak jalan juga ya. Bisa nonton vlog sebelum-sebelumnya ada 3 vlog ya. Ada 3 part ya, betul. Ada 3 part, panjang banget perjalanannya, total selama 18 hari. Recapnya ada di vlog tersebut. Oke, sekali lagi Mas Angga, terima kasih banyak. Nanti kita tunggu ya perjalanan berikutnya bersama PTT Lubricants. Kita mau kemana nanti belum tahu ya tadi. Ya bersama. Ya terima kasih juga buat Kak Caca nih dari PTT Lubricants ya. Naik beat ya ke Banda Neira. Bisa. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di podcast station selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.